Assalamualaikum Ibu Anissa. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya Ibu? Hari ini saya merasa kurang baik-baik saja, Bu. Kenapa Bu? Kurang baik-baik saja. Ada masalah ya? Iya, Bu. Banyak pikiran yang ada di sekolah, pikiran yang ada di rumah, dan bahkan pikiran-pikiran yang menghantui saya tentang tugas-tugas yang sangat berat lah menurut saya, Bu. Apa Ibu Anissa punya waktu? Nah, punya, Bu. Kalau begitu, Karena di sini saya sedang istirahat juga, Bu. Tidak ada kegiatan karena jam kosong, Bu. kalau begitu kita bisa bicara-bicara sebentar Bu. Bisa, Bu. Mengeluarkan unek-unek atau permasalahan yang sedang Ibu rasakan. Bisa, Bu. Apa Bu yang Ibu rasakan saat ini, apa masalahnya Bu? Kalau Ibu tidak keberatan untuk bercerita. Di sini ada permasalahan sedikit yang terjadi di dalam kelas saya, Bu. Di mana ada satu anak nih yang sangat suka mengganggu teman saja terus. Sampai-sampai saya kewalahan karena setiap mata saya ini ke arah yang berbeda atau ke arah yang lain, pasti dia ada saja ulah dan tingkah lakunya, Bu. Jadi Ibu merasa ada anak di kelas yang mengganggu keterangan kelas dan ulahnya ada saja ya Bu ya? Iya, ada saja yang selalu dilakukan oleh anak tersebut. Saya harus kayaknya itu harus selalu fokus terhadap anak satu itu aja, Bu. Sedangkan di dalam kelas kan sangat banyak nih siswa dalam kelas saya, itu ada jumlahnya 33, Bu. Masa saya hanya fokus ke satu anak ya, Bu, ya? Kalau respon Ibu Anissa tersendiri dengan anak-anak yang lain bagaimana, Bu? Anak-anak yang lain saya merasa kasihan, Bu, karena tingkah laku dari anak tersebut. Dia anaknya itu tidak bisa diam, mau ke sana, kemari, ke depan, ke belakang, pokoknya nggak bisa diam, Bu. Kalau menurut Ibu Anissa nih, anak yang seperti itu tuh harus diapakan, Bu? Menurut saya, anak seperti itu harus diberikan mungkin tugas-tugas yang melibatkan gerak-gerak dari tubuh dia, Bu. Jadi Ibu Anissa ingin mencoba untuk memberikan tugas-tugas yang melibatkan gerak-gerak ataupun kreativitas ya dari anak tersebut ya, Bu. Bagus, Bu. Kemudian selain itu, Bu, adakah lagi yang akan Ibu lakukan, Bu? Sepertinya selain saya memberikan tugas yang membuat dia dapat bergerak dengan leluasa, saya ingin sedikit berbincang dengan anak tersebut, Bu. Walaupun di awal tahun ajaran kemarin saya sudah melakukan asesmen, tapi mungkin karena hanya melalui catatan ataupun coretan saja, saya belum klik sama anak tersebut bagaimana caranya untuk menenangkan atau bagaimana tahu cara agar dia tetap bukan hanya
bukan diam seperti lipat tangan saja ya Bu ya, tapi Iya. hanya, bisa mengkondisikan kelas agar tidak terjadi kegaduhan ataupun kekacauan di dalam kelas karena ulah dia Bu. Menurut Ibu, kondisi ideal yang kelas itu seperti apa, Bu? Menurut saya kondisi ideal kelas itu, anak-anak bisa tertib, terarah belajarnya, sesuai dengan capaian-capaian tujuan pembelajaran yang memang sudah saya rencanakan sebelumnya, Bu. Jadi, menurut Ibu, keberhasilan ataupun kondisi kelas yang ideal itu ketika anak-anak mencapai tujuan yang Ibu Anissa tetapkan, begitu, Bu? Iya, Bu. Adakah, langkah selanjutnya yang akan Ibu Anissa lakukan selain Mungkin memberikan tugas bahwa untuk si anak ini yang berbeda mungkin ataupun selanjutnya? Mungkin saya akan mengajak siswa-siswa yang lain untuk, lebih mendekati anak tersebut, agar anak tersebut dapat, merasakan ada pertemanan di dalam kelas. Mungkin karena dia itu, agak sedikit dijauhi oleh teman-temannya, jadi dia mencari perhatian, Bu. Bentuk jadi apa yang dilakukannya tersebut bentuk perhatian terhadap, sikapnya si siswa ini ya, Bu, ya? Iya, sedikit mencari perhatian, Bu. Juga, saya lihat itu anak tersebut juga mencari perhatian juga dengan saya, maka dari itu dia membuat ulah-ulah yang, ya kenakalan-kenakalan anak-anak, seperti itu, Bu. Apakah anak-anak yang mengganggu orang lain itu dicap selalu sebagai anak yang nakal, Bu? Kalau menurut Menurut Ibu Anissa? saya tidak sih, Bu, ya. Karena itu saya menganggap hal yang, wajar di usia mereka, karena mereka itu mencari, apakah ini memang benar dilakukan atau apakah tindakan ini salah, Bu. Yang salah itu seperti apa? Kalau Eee, sa misalnya bahwa ini nih si anak ini salah Menurut saya tindakannya. sampai, teman yang lain itu merasa tersakiti, Bu, baik itu secara psikis ataupun secara fisiknya, Bu. Saya setuju dengan Ibu Anissa bahwa anak yang, melakukan kalau sudah perilakunya salah, kalau dia tuh sudah melakukan, eee, apa namanya, menyakiti fisik maupun psikis orang lain, itu sudah Iya, tahap terganggu ya, Bu, ya? dan Ada anak-anak yang lain juga merasa terganggu apabila anak tersebut memang melakukan tindakan-tindakan hal seperti itu, Bu. Maka dari itu, tadi saya ingin membuat, pembelajaran yang memang untuk mengaktifkan anak tersebut di tempat duduknya dan mengajak anak-anak yang lain untuk bisa menemani si anak tersebut. Jangan sampai menjauhi, kalau misalkan memang dia salah, mohon diberi teguran secara baik, didekati. Nah, seperti itu, Bu. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu Anissa lakukan. Jadi tadi memberikan tugas, kemudian meminta bantuan dengan teman-teman yang lain supaya si anak tersebut lebih bisa terkontrol perilakunya. Ya. Kalau menurut Ibu Anissa dari skala 1 sampai 10, keberhasilan yang Ibu Anissa lakukan ini dengan 2 tindakan tadi atau 2 rencana tadi berapa, Bu? Mungkin dengan adanya rencana tadi di skala 7 kali ya, Bu, ya? Skala 7. Apakah itu bisa memungkinkan untuk dilakukan? Bisa, Bu, karena saya, optimis apabila dengan hal-hal tersebut saya lakukan dapat membuat perilaku berubah sedikit demi sedikit, Bu. Kapan rencananya Ibu akan melakukannya, Bu? Secepatnya, Bu, kalau bisa mulai dari besok saya coba mendekati anak tersebut, mendekati teman-teman satu kelasnya agar dapat bisa, merangkul anak tersebut dan saya mulai mencoba mencari referensi bagaimana sih cara memberikan tugas yang berkaitan dengan, eee, kegiatan-kegiatan yang Kegiatan, memang ya, yang menuntun anak untuk dapat bergerak lebih bergerak aktif aktif. ya, Bu, ya? Iya, saya setuju dengan Ibu Anissa.
dengan 2 rencana yang tadi, yang Ibu sebutkan, mungkinkah tidak ada kondisi ataupun faktor-faktor lain dari si anak ini kenapa melakukan hal tersebut, Bu? Nah, itu Bu yang ingin saya cari. Mungkin saya ingin berbincang-bincang dulu ya Bu ya dengan anak tersebut supaya lebih mengetahui apa sih faktor jadi dia tersebut tidak bisa diam, selalu mengganggu teman, mungkin seperti itu Bu. Nah, jadi Ibu Anissa selanjutnya akan langsung wawancara dengan anak tersebut ya Bu ya? Ya, Untuk mengetahui, bagus Bu, jadi kita lebih tahu, oh si anak ini kenapa kalau di kelas tidak bisa diam, jadi langsung ditanyakan langsung ya Bu ya dengan anaknya. ya, nggih. Untuk rencana yang Ibu lakukan ini, apakah Ibu perlu bantuan dari pihak lain? Saya membutuhkan bantuan dari anak-anak murid yang ada di dalam kelas saya Bu, supaya bisa memberikan dukungan juga kepada saya dan dukungan kepada anak tersebut dengan cara merangkul, mengajak bicara, mengajak berteman dengan anak tadi. Jadi perlu bantuannya dari siswa-siswa yang ada di kelas Iya. ya Bu. Di Selain itu, pendekatannya, mungkin saya juga membutuhkan bantuan dari orang tuanya juga Bu, agar orang bisa tuanya. agar bisa memberikan motivasi sedikit ataupun kata-kata yang baik kepada anaknya pada saat di rumah. Bagaimana Ibu bisa membantu dengan orang tuanya, Bu? Mungkin karena saya belum pernah bertatap langsung dengan orang tua anak tersebut, mungkin saya akan melakukan dengan komunikasi melalui WhatsApp dulu, Bu. Nanti WhatsApp akan dulu ya, Bu. akan saya jadwalkan terlebih dahulu kapan beliau bisa berkunjung ke sekolah ataupun saya yang berkunjung ke rumah beliau, Bu. Baik, Ibu Anissa. Jadi tadi berarti rencana Ibu ini sebenarnya ada 3 ya, Bu ya? Oh, ya, yang satunya tadi ya Bu ya, mau Iya. oh iya betul Bu. Jadi tadi Ibu yang pertama ingin memberikan tugas Memberikan yang lebih tugas, iya, variatif memberikan mungkin tugas, ya, Bu ya? iya. Yang melibatkan dari si anak supaya aktif Lebih di aktif lagi. pembelajaran. Kemudian minta apa tadi, Bu? Meminta siswa yang lain untuk merangkul temannya tadi Bu, mengajak berteman, mau mendengarkan apa kata temannya. Bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap siswa ini, Bu? Tindak lanjutnya pastinya Semua rencana-rencana Ibu ini, kemudian apa tindak lanjut Ibu selanjutnya terhadap si siswa ini? tindak lanjut saya yang akan saya lakukan adalah pendampingan dan mengawasi apakah memang ada perubahan ataukah tidak ada perubahan. Kalaunya ada perubahan maka saya akan tingkatkan terus bagaimana rencana-rencana tadi. Kalau memang tidak ada perubahan maka saya akan merubah rencana-rencana tadi sesuai dengan kondisi yang ada, Bu. Berarti Ibu Anissa sebenarnya belum yakin dengan rencana Ibu. Begitu ya Bu ya. Mungkin apa lagi ya? Yakin tidak Ibu dengan rencana Ibu tadi? Rencana 1, 2, yang 1, 2 saya yakin ini bisa saya lakukan di dalam kelas. Untuk yang ketiga ini karena terbentur waktu dan tidak pernah juga ngobrol langsung dengan orang tua siswa, mungkin rencana yang ketiga ini saya kurang yakin, Bu. Kenapa rencana Ibu bisa katakan rencana pertama, rencana kedua itu berhasil, Bu? Karena itu ada ruang lingkupnya di dalam kelas dan saya juga bisa mengontrol dan mengarahkan anak-anak, Bu. Nah, jadi artinya Ibu Anissa sebagai pengontrol dari si anaknya ini ya, Bu ya? Ya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? Saya akan terus melakukan sampai anak tersebut memiliki perubahan sikap walaupun tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Saya tetap mencoba sampai anak tersebut ada perubahan sedikit
sedikit demi sedikit, dan pastinya harus penuh dengan usaha dan dorongan dari berbagai pihak, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Dan harapan Ibu dalam sesi kita berbincang ini apa, Bu? Harapan saya pastinya anak yang tadinya suka jahil dengan temannya tadi bisa sedikit lebih berubah menjadi anak yang lebih baik dengan teman, dengan sesama di dalam kelas ataupun dengan adik-adik kelasnya di luar kelas, Bu. Jadi Ibu Anissa mengharapkan perubahan dari anak ini ya, supaya bisa bersikap lebih baik terhadap teman-teman di kelasnya, tidak hanya teman-teman di kelasnya, tapi juga dengan yang lain, siswa yang lain, gitu ya, Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu ada unek-unek lagi nih, Bu? Kiranya cukup, Bu. Tidak ada lagi sih unek-unek yang ada. Alhamdulillah sedikit plong, merasa lega karena kasus yang ada di dalam kelas itu mungkin hal kecil, tapi apabila didiamkan akan menjadi besar, dan teman-teman yang lain pastinya akan merasa terganggu terus-menerus, Bu. Ya berarti perasaan sekarang Ibu Anissa sudah lebih lega ya dengan menceritakan permasalahannya. Baik, terima kasih Ibu Anissa untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya mau berbagi cerita dengan saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan keluh kesah, unek-unek yang mungkin menurut Ibu itu hal sepele, tapi ini apabila didiamkan akan menjadi bom waktu mungkin. Iya Bu, saya setuju. Kalau masalah tuh yang kecil tapi dibiarkan nanti berlarut-larut bisa jadi masalah yang makin besar lagi. Iya. Terima kasih Ibu waktunya, Ibu Anissa sudah meluangkan waktunya, dan nanti kabari saya lagi gimana si murid ini ya Bu ya. Siap Bu. Saya tunggu lagi ceritanya. Siap Bu, nanti saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu, memberitahukan bagaimana sih hasil dari rencana-rencana yang sudah saya jalankan, Bu. Iya, silakan kalau Ibu Anissa ingin beraktivitas. Kebetulan saya juga ada kesibukan lain. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih Ibu Diana. Sama-sama Ibu Anissa.